Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Baginya, selama kapten mereka ada di sana, semua masalah akan hilang. Perasaan aman itu berangsur-angsur terbentuk setelah lama bekerja sama, dan sudah mengakar kuat di dalam diri Chen Ying'er. Long Hao Shen membawanya ke tempat peristirahatan yang diatur oleh kuil jiwa, untuk bersatu kembali dengan yang lain. Secara alami, pertunjukan kasih sayang mengikuti, terutama antara Chen Ying'er dan Wang Yuanyuan, yang awalnya adalah teman baik, saudara perempuan yang baik. Melihat satu sama lain sekali lagi, mereka menjerit kegirangan, menyebabkan kegembiraan. Kegembiraan reuni. Setelah kembali ke ketenangan, Chen Ying'er berbicara tentang hal-hal sebelumnya. Setelah mendengarnya, semua orang mengumpulkan pandangan mereka setuju pada Long Hao Shen, menunggu keputusannya. Long Hao Shen menyatakan, kita harus menghadapi kepala kuil Chen dalam hal ini, jika tidak, dia tidak akan mengizinkan kita untuk membawa Ying'er. Han Yu, silakan lakukan perjalanan ke benteng selatan menaiki Raja Bintang, dan bawa Sima Xian ke sini. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk mungkin memenangkan pertempuran ini. Han Yu menjawab, ya, saya akan segera pergi. Long Hao Shen membawanya keluar, di mana dia memanggil Raja Bintang. Setelah beberapa kata penjelasan darinya, Han Yu mengendarai Raja Bintang dan segera berangkat ke selatan menjemput botak Sima Xian. Jarak dari benteng 1000 monster ke benteng selatan tidak jauh. Sima Xian awalnya menjadi bagian dari kekuatan utama tim sejauh ini, kultivasinya pasti telah berkembang pesat. Dengan tambahannya, tim akan menjadi lengkap, mencapai kondisi puncaknya. Setelah bekerja sama bersama sebagai tim, mereka pasti akan kehilangan kekuatan yang besar tanpa Sima. Dan hal yang sama berlaku untuk moral mereka. Long Hao Shen menyatakan, karena kita sudah berada di bidang pelatihan ini, mari kita berlatih beberapa taktik pertempuran, agar siap untuk diuji oleh kakekmu besok. Meskipun semua orang dalam tim memiliki kepercayaan diri mutlak, dan saling pengertian mereka meningkat dari pengalaman mereka sebelumnya, setiap orang telah tumbuh dalam aspek yang berbeda dalam 2 tahun pelatihan ini. Dengan tambahan Zhang Fangfang yang mereka peroleh, mereka membutuhkan beberapa latihan untuk menampilkan kekuatan mereka yang terbesar. Iya, Chen Ying'er mengangguk saat senyum bangga di wajahnya menghilang, memberi jalan pada jejak kesedihan samar melintas di matanya. Pengamatan tajam Long Hao Shen muncul, memberikan tanggapan yang menghibur, jangan khawatir, surga akan membantu yang layak. Mereka akan baik-baik saja. Chen Ying'er cemberut, tapi mereka sudah tertangkap begitu lama. Apakah mereka benar-benar baik-baik saja? Lin Xin berkomentar, kau kan tidak membalas perasaannya, jadi kenapa harus khawatir tentangnya? Dengan berteriak Chen Ying'er menjawab, dasar bodoh, aku masih punya hati tidak seperti kau. Walaupun aku tidak membalas perasaannya, bukan berarti aku tidak suka padanya. Dan sedikit mengangkat kepalanya, melihat ke Cakrawala. Dia bergumam, saya sudah mengenalnya sejak kami masih kecil. Saat itu dia beberapa tahun lebih tua dariku. Kami dulu tinggal di kota suci, sering bertemu satu sama lain. Saya memanggilnya Big Bro Wenzhao, dan dia memanggil saya Ying'er. Di luar masa kultivasi kami, dia selalu mengajak saya keluar untuk bersenang-senang dan makan makanan enak. Ketika ada yang berani menggertak saya, dia selalu menangani masalah ini untuk saya, memukuli si pengganggu menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali. Dia memperlakukan saya bahkan lebih baik daripada kakak laki-laki saya, dan pada saat itu, ketika saya masih kecil, saya biasa bertanya kepadanya, Kakak Wenzhao, bisakah saya menikahi Anda ketika kita dewasa? Untuk itu, dia menjawab, oke. Lalu aku akan menunggumu tumbuh dewasa. Siapa yang tahu bahwa beberapa orang dewasa mendengar tentang pembicaraan kita sebagai anak-anak, dan kakek Yang Zhao melamar kakek saya, yang menerima dengan sangat bahagia, dan begitulah masalah pernikahan kami muncul. Mata Chen Ying'er memerah, mulai terisak,
Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Apa bedanya apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak? Wang Yuan melangkah masuk, gadis bodoh, bertingkah sangat keras. Untuk masalah kecil ini, kamu menyimpan dendam begitu lama. Jadi tidak heran kamu tidak pernah memperhatikannya, dan bahkan menolak untuk bergabung dengan pasukan pemburu iblisnya. Gadis yang luar biasa, jangan khawatir, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya dan membantumu mencapai keinginanmu untuk menentang padanya. Chen Ying'er menjawab, tersedak oleh isak tangis, saya sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk mengalahkannya. Selama dia bertahan, aku bisa memaafkannya dan melupakan dendamku. Tapi aku bahkan tidak tahu di mana dia bisa berada sekarang, dan apakah dia masih hidup. Long Haoshen bertanya setelah merenung sejenak, Ying'er, apakah ada kamar dagang Yueye di benteng 1000 monster? Mendengar pertanyaannya, mata Chen Ying'er langsung berbinar, benar. Kita bisa meminta petunjuk dari mereka. Pasti ada kamar dagang Yueye yang diterangi cahaya bulan. Biarkan aku pergi mencari mereka. Dia berlari keluar dengan tergesa-gesa. Long Haoshen menghentikannya dengan tergesa-gesa, Ying'er, jangan biarkan emosimu menjadi lebih baik darimu. Ayo lakukan ini, kita akan melakukan beberapa latihan sederhana untuk taktik pertempuran, dan kemudian aku akan menemanimu mencari kamar dagang Yueye yang diterangi cahaya bulan. Dengan menunjukkan kepada mereka lambang yang Yueye berikan padaku, kita seharusnya bisa mendapatkan bantuan mereka. Setidaknya kita harus belajar tentang situasi yang Wen Zhao dan Duan Yi sebelum berangkat. Pada saat yang sama, kami akan menjalani ujian kakekmu sambil mencari informasi. B. Keesokan harinya, di pagi hari, kelompok Long Haoshen melihat ke atas tinggi di luar kuil, menunggu dengan tenang. Menurut perhitungan saya, mereka harus tiba sekitar waktu ini. Long Haoshen bergumam. Mereka sedang menunggu kembalinya Han Yu dan Sima Xian. Long Haoshen memiliki pemahaman yang baik tentang kecepatan terbang Raja Bintang, dan jarak antara benteng selatan dan benteng 1000 monster selain itu agak dekat. Sehari semalam seharusnya cukup bagi Han Yu untuk dengan lancar menemukan Sima Xian dan kembali. Sehari sebelumnya, Chen Ying'er sudah berjanji untuk menetapkan tes pada sore ini. Berdasarkan pemahamannya tentang kakek ini dan ideologinya yang kuat, jika mereka datang terlambat, dia takut kesannya akan menurun tajam, menyebabkan peningkatan kesulitan ujian. Jika bukan karena terburu-buru dalam hal menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi, mereka bisa lebih mudah, dan menunggu Sima Xian dan Han Yu kembali sebelum merencanakan segalanya dengan lebih teliti. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Dengan sedikit kemudian berangkat, bahaya bagi Yang Wen Zhao dan Duan Yi hanya akan meningkat. Kamar dagang Yueye telah menghubungi Long Haoshen, setuju untuk menyelidiki keadaan kelompok Yang Wen Zhao. Mereka memiliki sumber informasi sendiri, dan tidak perlu waktu lama untuk mengirim berita. Pada saat yang sama, Long Haoshen mendengar informasi lain. Setelah Ah Bao memimpin pengepungan pasukan pemburu iblis mereka, Yueye segera menyatakan niatnya untuk membatalkan pertunangan mereka setelah kembali ke wilayah iblis. Bahkan upaya persuasi pribadi dari Dewa Iblis Bulan tidak dapat mengubah pikirannya. Pembenarannya sederhana. Bagaimana mungkin seorang pria yang memandang tindakan membunuh musuh lebih tinggi darinya menjadi suaminya? Mungkin Ah Bao membuat keputusan yang tepat sebagai putra mahkota iblis, tetapi Yueye sama sekali tidak mau menikah dengan pria seperti itu, bahkan jika dia dibunuh sebaliknya. Kaisar Dewa Iblis tidak menyatakan posisinya, dan bahkan Ah Bao tetap diam. Bagaimanapun, Ah Bao tidak memiliki pembenaran yang baik untuk bersikeras pada masalah ini. Jadi pada akhirnya, pertunangan itu tidak dibatalkan, tetapi ditunda untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Dari apa yang dikatakan, Ah Bao kembali memasuki pelatihan terpencil, berencana untuk meningkatkan kekuatannya dengan pelatihan seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Berita ini hanyalah episode teater, yang tidak ada dalam pikiran Long Haoshen.
Tetapi dia tidak menyadari bahwa dendam Ah Bao terhadapnya meningkat lebih jauh karena masalah itu. Sebagai putra mahkota naga iblis, Ah Bao bersusah payah bahkan melampaui Long Hao Shen. Dalam waktu dekat, Ah Bao ingin pergi mencari Long Hao Shen dengan segala cara seolah-olah mereka adalah lawan yang ditakdirkan sebelumnya. Mereka tidak akan punya waktu untuk beristirahat jika mereka tidak segera tiba. Chen Ying-er juga sangat khawatir. Jika Sima Xian bisa kembali bersama Han Yu sekarang, mereka akan punya waktu untuk beristirahat sambil mendiskusikan strategi dan taktik. Tetapi seiring waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik, masih belum ada pandangan dari mereka. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, dan mengalihkan pendiriannya ke arah yang lain, semuanya. Bersiaplah untuk berurusan dengan kepala kuil Chen tanpa mereka berdua. Tes ini tidak dapat ditunda, dan kami harus menunjukkan hasilnya. Iya, kematian mantan pasukan pemburu iblis Zhang Fangfang adalah pukulan yang sangat parah. Pada hari ini, bergabung dengan pasukan pemburu iblis Wang Yuan seperti pencapaian salah satu keinginannya yang berharga. Selanjutnya, dia bisa dengan cara ini menemani Wang Yuan. Dia sangat puas dengan itu. Pada saat ini, Long Hao Shen tiba-tiba mengedipkan alisnya, melihat jauh ke langit. Saat ini benar-benar kosong, dengan tidak ada yang lain selain langit biru yang terlihat. Ketika semua orang bertanya-tanya apa yang Long Hao Shen tonton secara misterius, titik emas kecil muncul sangat jauh, dan itu membesar dengan kecepatan yang menakutkan. Bukankah itu Raja Bintang yang kembali? Raja Bintang memiliki dua penumpang di punggungnya yang lebar. Han Yu duduk di depan, tetapi sosoknya tidak bisa menyembunyikan perawakan yang mengesankan di belakangnya. Kepala botak besar muncul di belakang kepalanya, melepaskan esensi cahaya yang tidak kalah sedikit pun dengan yang keluar dari tubuh Raja Bintang. Mereka ada di sini, mereka ada di sini. Itu benar-benar mereka. Lin Xin dengan bersemangat memantul. Kembalinya Sima Xian berarti bahwa semua anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 Merekan akhirnya bersatu kembali. Dan, itu juga berarti bahwa pasukan pemburu iblis telah kembali ke keseluruhan, dan itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk menjadi secercah harapan yang cerah. Dengan bahkan hanya satu anggota yang kurang, itu tidak akan lengkap. Di masa lalu, Lin Xin dulu sering berisik bersama dengan Sima Xian, tetapi pada kenyataannya, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat anak botak itu sekali lagi, Lin Xin merasa sulit untuk menahan emosinya, mau tidak mau melompat dan memantul sambil melambai padanya dengan penuh semangat. Wajah tampan Long Hao Shen menjadi memerah karena kegembiraan. Tinjunya dicengkeram erat, Sima dan Han Yu kembali. Jadi kita akhirnya bersatu kembali. Pada saat ini, dia hanya memiliki perasaan bahwa tidak peduli tantangan apa yang mereka hadapi, mereka akan menerobosnya tanpa bisa dihindari. Sima Xian memimpin untuk melompat turun dari punggung Raja Bintang, dan tertawa terbahak-bahak. Sima Xian berkata, "Bos, aku kembali, akhirnya aku bisa bertemu kalian." Membuka tangannya lebar-lebar di depan semua orang. Han Yu mengikuti dari belakang, dan pada saat itu juga, anggota dari secercah cahaya harapan semuanya menjadi sangat bersemangat. Terlepas dari Chai Er, yang menunjukkan kegembiraan yang agak kurang, yang lain semua tidak bisa membantu tetapi berlari secara aklamasi, saling berpelukan erat. Mereka akhirnya bersatu kembali. Terlepas dari apakah mereka menyebut diri mereka pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 atau secercah cahaya harapan, mereka kembali bersatu. Zhang Fangfang berdiri di samping, menatap mereka dengan rasa iri yang hebat. Mengingat teman-temannya yang telah meninggal, dia tidak tahan untuk mengeluarkan air mata. Siapa yang tahu berapa banyak lagi pemburu iblis yang mati demi aliansi, demi kemanusiaan. Setelah lebih dari 6.000 tahun berlalu, kapan umat manusia akhirnya akan mengusir semua iblis? Lin Xin mengalahkan tinju Sima Xian dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana kamu bisa begitu lambat? Membuat kami sangat cemas.
Han Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap kata-kata ini bahkan sebelum Sima Xian membuka mulutnya, lambat. Itu lambat bagimu. Lihat bagaimana Raja Bintang kelelahan. Dia telah terbang dengan kecepatan penuh selama ini, dan sudah mencapai batasnya. Jika kamu berbicara tentang lambat, itu akan menjadi kesalahan Sima. Kamu tidak tahu seberapa berat dia. Untuk penerbangan normal, Raja Bintang tidak akan kesulitan membawa kami berdua. Tapi untuk penerbangan ekspres, penambahan berat badannya pasti akan memperlambat kami. Siam Xian bertanya, "Bos, bukankah kau bilang akan ada ujian untuk kita? Kapan kita mulai? Aku tidak sabar lagi." Long Hao Shen menjawab, "Haha, jangan terburu-buru, sebelum ujiannya mulai kita harus tahu sejauh mana batas kekuatan masing-masing." Chen Ying'er berseru, "Bos, saya perhatikan bahwa Raja Bintang benar-benar lelah. Haruskah dia pergi ke medan perang secepat ini?" Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Raja Bintang tidak akan bergabung dengan kita hari ini. Sebagai seorang ksatria, saya tidak dapat memiliki dua tunggangan yang berpartisipasi pada saat yang sama." Chen Ying'er menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan dari matanya yang cerah. "Apakah bos mengatakan bahwa Hao Iwei akan bergabung?" Long Hao Shen mengangguk, "Dari deskripsi yang kamu berikan kepada kami tentang binatang kontrak kakekmu, saya memiliki perasaan bahwa Hao Iwei harus dapat membatasinya sampai batas tertentu. Ditambah lagi tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu di depan kakekmu. Bukankah kepala kuil memberi kami janji bahwa kecuali nenekmu dan saudara Zhang, tidak akan ada penonton lain?" Untuk mendapatkan persetujuan Chen Hongbo, Long Hao Shen memutuskan setelah berkonsultasi dengan Zhang Fangfang untuk tidak memintanya berpartisipasi. Jika tidak, itu akan tampak picik baginya. Tim mereka sudah memiliki anggota tambahan karena Han Yu menjadi ksatria punggawanya. Jika Zhang Fangfang ditambahkan lebih lanjut, itu akan membuat total 3 ksatria, yang agak terlalu banyak. Long Hao Shen dengan tegas menyatakan, "Setelah kita melewati ujian ini, kita akan berdiskusi dengan baik tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Untuk saat ini, mari kita berkultivasi secara terpisah untuk berada pada kondisi optimal kita ketika kita menghadapi ujian kepala kuil Chen." "Iya." Semua orang menjulurkan dada mereka dan menjawab dengan keras. 2 jam kemudian, Benteng 1000 Monster, arena binatang pertarungan kuil jiwa. Yang disebut arena pertarungan kuil jiwa sebenarnya adalah sebutan untuk tempat latihan, yang hanya ada di kuil jiwa. Karena kuil jiwa dibentuk dari pemanggil, sering ada makhluk panggilan yang lepas kendali pada saat pelatihan. Jadi tempat latihan ini memiliki perbedaan yang besar dibandingkan dengan bait suci lainnya. Pertama adalah mengenai skala dari tempat latihan tersebut. Arena binatang pertarungan kuil jiwa akan menjadi yang terbesar di luar dari tempat pengujian besar aliansi di kota suci. Bentuknya melingkar, dengan radius 30 meter, dan dikelilingi oleh kursi pengawas yang ditinggikan. Kursi pengawas dilindungi oleh formasi sihir pertahanan, diarahkan sepenuhnya terhadap binatang ajaib. Selama binatang ajaib ada di dalam, mereka tidak mungkin bisa keluar dari sana kecuali orang-orang staf mengambil inisiatif untuk melepaskan mereka. Ini berlaku bahkan untuk binatang ajaib dari peringkat ke-10 yang sebanding dengan manusia dari langkah ke-9. Dari sini orang bisa melihat betapa mencengangkannya kekuatan pertahanan arena ini. Pilihan Chen Hongbo atas tanah ini untuk melakukan ujian kelompok Long Hao Shen sederhana. Di lapangan pelatihan yang lebih kecil, dia takut akan kemungkinan bahaya. Pertahanan di sini memungkinkan dia untuk menunjukkan kekuatannya semaksimal mungkin, tanpa risiko kebocoran energi spiritual. Arena ini hanya memiliki 2 pintu masuk, berseberangan satu sama lain. Pada saat ini, 2 pintu masuk dibuka. Chen Hongbo perlahan berjalan dari pintu masuk timur, memberikan tampilan yang sangat santai. Sesuai permintaan Long Hao Shen, Chen Hongbo sudah menerima tidak menggunakan peralatan apapun pada ujian hari ini. Tapi domainnya masih ada di peta. Terlepas dari kapasitas Chen Hongbo sebagai kepala kuil jiwa,
dia tidak meremehkan kelompok Long Hao Shen. Justru sebaliknya, dia menganggap ketujuh dari mereka sebagai lawan yang layak. Meskipun ini masih anak-anak yang sangat kecil, mereka sudah menghasilkan keajaiban pada lebih dari satu kesempatan. Secara khusus, Long Hao Shen menyebabkan keputusan aliansi untuk melakukan perang suci melawan iblis, begitulah cara aliansi kuil menghargainya. Untuk memikul tanggung jawab yang berat sebagai kepala ksatria suci sementara di usia yang begitu muda tidak dapat dicapai oleh siapapun. Dan Hongbo secara pribadi mengakui bahwa membunuh 3 dewa iblis berturut-turut dan menghancurkan pilar dewa iblis Andromalius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Itu yang bisa dilakukan